Ah, akhirnya kelar juga ya pasar ini. Tadi pembahasannya berat banget gak sih, puyeng kepala kita? Lumayan dah, udah kayak abis nugas. Otaknya ngebul banget. Iya benar, apalagi banyak juga ya sistem buat ngatur kinerja biar nggak chaos. Iya, ngomong-ngomong, kalian udah baca belum tugas kelompok minggu ini? Udah, kita kan ke bagian ini, Castello model. Castello model, apaan dah? Kopi yang lagi gue minum atau kopi lain? Bukan boy, itu tuh sistem manajemen kinerja biar biar nggak chaos, biar timnya itu on track. Iya pok, kayak yang lu cerita magang itu, tim lu kan chaos kan? Asli, udah targetnya nggak jelas. Eval cuma 6 bulan tuh cuma 2-3 kali doang. Udah kayak nunggu drakor favorit gue, lama banget keluar episodenya. Nah, kayak gini pas gue magang. Gak jelas kan, chaos kan, catat kan? Iya kan? Jelek tuh fotonya. Beginilah tampilan sebuah organisasi atau perusahaan tanpa menggunakan model performance management, yaitu Castello model. Tidak terstruktur dan tidak rapi, yang menjadikannya tidak efisien dan tidak teratur. Nah, biar nggak kayak gitu tuh ada yang namanya Castello model. Bener tuh, jadi itu tuh ada 4 tahap. Yang pertama ada pre-planning, terus ada costing measurement, terus ada review sama annual apresial. Nah, gimana kalau kita bahas satu-satu aja biar kebayang tuh alurnya gimana? Oh, boleh tuh. Gimana aja tahapannya? Tahap pertama itu pre-planning, dimana itu tuh kita harus nyesuaiin sama tujuan organisasinya atau perusahaannya. Misalnya kayak target perusahaan tuh mau naik 15% ya. Terus kayak marketing tuh kayak harus fokus promosi, terus produk tuh siapin stok, semuanya nyambung gitu kan. Bukan jalan sendiri-sendiri kayak drama Korea spotnya segitu-gitu aja gitu. Oh, jadi inti awalnya tuh kayak yang searah gitu, nggak kayak Almira. Mau pacaran beda agama, beda kiblat juga ya. Jangan gitu deh, Pop. Kan gue belum pacaran. Jangan bahas-bahas gitu, gue kan jomblo. Bener tuh, biar gak minim komunikasi. Ya bener tuh, biar nggak buang-buang waktu. Nah, yang kedua itu tahap execution, coaching, plus measurement. Itu tuh maksudnya kayak gimana deh? Jadi, itu tuh bukan cuma kerja, tapi dibimbing sama atasannya, sama tugasnya itu bakal dicek secara rutin. Oh, jadi tuh kayak GPS gitu. Kalau kayak kita nyasar tuh dikasih arahan gitu. Tapi ini tuh bedanya kalau GPS yang ini tuh kayak dikasih arahan sekalian diajarin nyetir juga ya? Nah iya, ukurannya tuh kayak juga jelas, terus bisa lewat KPI atau laporan kuartalan. Oh. Terus gimana tuh kalau misalkan di tengah-tengah jalan ada masalah? Ya itu, masuk ke tahap ketiga, review progress review, kayak hambatan tuh dibahas, terus ada coachingnya, kayak coaching tambahan gitu, kayak kalau perlu gitu. Oh. Nah, contohnya misalkan target keduanya itu jeblok. Nah, jadi kita tuh langsung di review aja gitu, nggak harus nunggu berbulan-bulan. Terus cuma bilang ya udahlah, udah nasib. Jadi nggak gitu. Iya, biar jadi masalahnya tuh nggak makin gede gitu loh. Oh. Nah, tahap yang terakhir itu ada appraisal tahunan. Oh ini tuh kayak penilaian resmi kinerja gitu ya, terus kayak dipakai buat nentuin bonus, terus kenaikan gaji atau program pengembangan tahun depan gitu. Nah, bagian favorit gue nih, bonus. Tapi ya itu kalau lu kerja bener, kalau enggak kan ya lu dapat kata semangat doang. Ya. Nah, jadi kayak kesimpulannya tuh kayak Castello model itu kayak siklus tahunan yang nyambung dari perencanaan, terus kayak eksekusi coaching gitu kan, terus review berkala sampai kayak penilaian akhir dan reward. Nah, semua tahap ini tuh bikin kinerja lebih terarah, terus transparan dan memotivasi. Nah, bener Ca. Jadi fokusnya tuh nggak cuma ke nilainya aja, tapi ke skill pegawainya juga. Nah iya, pegawainya juga jadi lebih semangat gitu, karena tahu kan kerja mereka tuh jadi dihargai gitu loh. Oh, fix sih kalau kemarin gue magang pakai Castello model nggak bakal sekeos itu. Gue bisa dapat bonus tahunan, terus lo semua gue traktir. Tahu nggak apa? Pepperoni drive-thru ya.
Secara tidak langsung, Castella Model ini tuh merupakan sebuah kerangka yang menjelaskan bahwa organisasi itu tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti budaya, ekonomi, kebijakan pemerintah, maupun perkembangan global. Nah, model ini tuh menekankan pentingnya kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan agar bisa tetap bertahan dan bersaing. Kesimpulannya, Castella Model ini tuh menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi itu sangat bergantung pada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Nah, jika organisasi ini mampu menyesuaikan strategi dan operasionalnya dengan perubahan lingkungan, maka peluang untuk terus berkembang dan bersaing akan lebih besar. Sekian penjelasan mengenai Castella Model dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.